Selamat pagi adik-adik, shalom. Damai di hati, shalom. Puji Tuhan, hari ini orang boleh lagi dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kang, ada sehat-sehat tuh semua yang di rumah? Oke, nah adik-adik, Enci berharap adik-adik yang di rumah so siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online Jemaat Unim Zaitun Karumbasakan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Nah yang nanti akan bercerita pada adik-adik semua yang berada di rumah. Penasaran? Nah Enci panggil dulu ya. Ayo Enci Olev. Nah, hai Enci Peti. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Enci harap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan, Kak Enci Peti. Iya, adik-adik kenal Enci Olev? Betul sekali ada yang kenal Enci Olev. Enci Olev adalah penatua anak sekolah minggu di jemaat. Iya betul sekali, di jemaat Shalom. Dan juga Enci Olev ini adalah seorang sekretaris Komisi Pelayanan Anak Wilayah Manado Selatan 1. Nah, adik-adik sebentar Enci Olev yang akan bercerita. Tapi sebelumnya, kita mau apa dulu Kote? Mau berdoa. Mar Enci nyanyi dulu Kote satu lagu Kang. Oke, berdiri semua. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini Tuhan Yesus bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Bapa di surga, kami akan memulaikan hari kami dengan beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menjaga dan menyertai kami, teristimewa ketika kami akan mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Memberkati Enci Olev sebentar yang akan bercerita. Tuhan Yesus menyertai dia, mengurapinya dengan Roh yang Kudus agar supaya Enci Olev dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan adik-adik yang di rumah bisa memahami firman yang akan disampaikan. Kami juga berdoa untuk Engku Diter yang berada di belakang layar. Tuhan Yesus memberkati Engku Diter agar supaya Engku Diter pulang boleh melaksanakan tugas dengan baik. Terpujilah namamu Bapa, seluruh rangkaian ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang sudah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya pasti sudah siap ya. Sebelum itu mari kita nyanyi bersama-sama satu lagu dulu ya. Menyanyi Tanganku Ada Dua. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari buka Alkitab adik-adik. Pembacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Keluaran 26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekali lagi buka Alkitab adik-adik, terdapat di dalam Keluaran 26 ayat 30 sampai dengan 34. Sudah dapat adik-adik? Oke, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-30 dengan judul mengenai kemah suci. Ayat ke-30 ya adik-adik. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalur dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ayat yang terakhir ya adik-adik. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah adik-adik yang manis, tadi kita sudah membaca Alkitab. Adik-adik, Enci Olef mau tanya, adakah di antara adik-adik yang pernah ikut pramuka? Ada. Oh banyak ya Enci lihat ya. Adik-adik, kalau adik-adik ikut kegiatan pramuka, biasanya kalau berkemah adik-adik harus bawa apa? Ayo bawa apa? Ya benar sekali Encik Peti. Ada yang bilang bawa tenda. Benar sekali adik-adik. Tapi ada yang tidak pernah ikut kegiatan pramuka, tapi adik-adik pernah berkemah. Bisa jadi ada di depan rumah ya adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik kalau misalnya berkemah, adik-adik bawa tenda, dan adik-adik
membangun tenda itu kan gampang kan, kalau mau bangun tuh tenda kan adik-adik. Apalagi kalau ada dengan teman-teman, pasti cepat jadi. Dan di dalam tenda adik-adik bisa tidur, bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Nah adik-adik, kali ini kalau tadi Encik bercerita tentang tenda toh atau berkemah, maka Encik kaitkan dengan cerita tentang kemah suci. Tentang apa adik-adik? Kemah suci. Benar sekali, tadi pembacaan Alkitab kita di Keluaran 26 tentang mengenai kemah suci. Nah adik-adik, suatu waktu Bapak Musa, tahu kan Bapak Musa? Ya, Bapak Musa berada di Gunung Sinai. Nah kemudian Tuhan Allah berbicara kepada Bapak Musa dan umat Israel atau orang Israel. Tuhan Allah bilang, Bapak Musa, kamu harus mendirikan kemah suci yang sangat besar. Nah adik-adik, kenapa Tuhan Allah berkata harus mendirikan kemah suci yang sangat besar? Karena Tuhan Allah ingin tinggal diam di dalam kemah itu adik-adik. Nah kemudian Tuhan Allah memberikan petunjuk kepada Bapak siapa tadi? Ya benar sekali, kepada Bapak Musa untuk membangun kemah suci itu bersama dengan umat Israel yang ada. Nah adik-adik, membangun kemah suci bukan membangun yang biasa-biasa ya. Itu sesuai dengan petunjuk dan peraturan Tuhan Allah pada saat itu. Nah adik-adik, kemudian orang-orang Israel atau umat Israel, mereka membawa persembahan untuk pembangunan kemah suci. Adik-adik, apa yang mereka bawa? Ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang membawa kain-kain yang indah dan lain-lain sebagainya untuk pembangunan kemah suci itu. Dan di dalamnya juga ada orang-orang ahli yang dipilih oleh Bapak Musa untuk membangun kemah suci adik-adik. Jadi kemah ini bukan tempat untuk tidur-tiduran. Sama itu cerita tadi Encik bilang pernah berkemah ya, atau camping. Tapi ini kemah suci dikhususkan untuk siapa? Tuhan Allah hadir di dalam kemah itu adik-adik. Nah kemudian adik-adik, mereka hari lepas hari umat Israel membawa apa tadi? Persembahan yang ada adik-adik, dan mereka membawa dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Setiap hari mereka membawa persembahan yang bagus-bagus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan suatu kali adik-adik, Bapak Musa bilang, wah so banyak sekali ini persembahan, so boleh kasih stop ini persembahan karena Tuhan Allah so senang melihat ini kemah suci adik-adik. Nah kemudian adik-adik, terjadilah hal yang indah, yaitu kemah suci sudah dibangun dengan yang sangat indah sekali adik-adik. Nah kemah suci itu di dalamnya ada terbagi adik-adik. Ada ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus, dan pelataran yang ada. Jadi umat Israel nanti mereka akan beribadah di ruang pelataran yang ada ya, atau di halaman. Nah untuk ruang Maha Kudus itu khusus untuk Tuhan Allah hadir, dan ruang kudus nanti bisa dimasuki oleh imam yang ditunjuk. Nah demikian adik-adik, dan Tuhan Allah sangat senang mereka membangun kemah suci yang ada. Nah adik-adik, tahukah di mana Tuhan Allah hadir? Ketika pada siang hari terlihat di atas kemah apa adik-adik? Apa? Awan ya. Awan berarti pertanda Tuhan Allah hadir. Dan pada malam hari ada apa? Tiang api. Wah benar sekali adik-adik, ada tiang api. Berarti Tuhan Allah hadir bagi umat Israel, dan Tuhan Allah memberikan perintah-perintah dan petunjuk bagi umat Israel yang ada, dan umat Israel mendengarkan perintah dan petunjuk dari Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah sangat mengasihi umat Israel pada saat itu, dan umat Israel juga sangat mengasihi Tuhan Allah. Nah, demikian cerita kita di hari ini tentang apa adik-adik? Ya, benar sekali. Tentang kemah suci. Nah, adik-adik, dari cerita kita di hari ini, apa pelajaran yang diambil oleh adik-adik semuanya ya? Apa? Ayo coba, ada yang pikir-pikir
Ya. Nah, yang pertama Enci Olef mau bilang bahwa orang-orang yang mengasihi dan taat kepada Tuhan, mereka akan diberkati. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik contoh, ketika adik-adik taat kepada mama dan papa, taat perintah ya. Taat perintah dalam arti mama dan papa suruh toh Pak adik-adik. Jadi adik-adik mesti lakukan tugas, misalnya menyapu, mencuci piring, kemudian belajar. Tidak perlu dibangunkan oleh mama dan papa, marah-marah dulu baru bangun. Jadi adik-adik harus belajar mandiri, belajar online mandiri. Karena adik-adik taat kepada Tuhan, berarti adik-adik juga taat kepada mama dan papa. Nah, itu pelajaran yang kita ambil dari cerita tadi. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah adik-adik harus belajar memberi dan berbagi kepada sesama kita ya. Sama dengan tadi orang-orang Israel membawa apa? Ayo adik-adik. Nah, benar sekali, membawa persembahan untuk pembangunan apa? Iya, kemah suci. Nah, yang ketiga adik-adik, Tuhan Allah hadir dan tinggal dalam diri kita. Jadi Tuhan Allah hadir dan tinggal dalam diri kita adik-adik. Kalau pada cerita ini Tuhan Allah hadir di kemah suci. Nah, kemah suci kalau zaman sekarang disebut apa? Ayo, siapa yang tahu dari huruf G? Ya, benar sekali, gereja. Jadi Tuhan Allah atau Tuhan Yesus hadir. Dan adik-adik, karena Tuhan Allah itu sangat besar dan tidak terbatas, Tuhan Allah juga bukan cuma hadir di gereja adik-adik ya. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita, ada di samping kita, di muka kita, di belakang kita. Pokoknya Tuhan Allah selalu mengawasi. Kendati pun adik-adik, biar kadang-kala adik berdusta, tapi biar mama dan papa tidak tahu, tapi ada siapa yang tahu? Ya, ada Tuhan yang tahu. Oke adik-adik, dan adik-adik ayo mari kita belajar menjadi anak-anak yang taat. Dan apa adik-adik? Melakukan perbuatan yang baik. Oke, siapa mau melakukan perbuatan yang baik? Ya, angkat tangan. Ya, puji Tuhan adik-adik ya. Tuhan Yesus kiranya menolong Enci Olef dan adik-adik untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Waktunya pertanyaan adik-adik. Sekarang Enci Olef bertanya. Ya, siapa lebih dulu jawab berarti dia ada benar-benar mendengarkan cerita tadi. Enci mau tanya, siapakah pemimpin bangsa Israel pada saat itu? Siapa? Bapak siapa? Ya, benar sekali. Enci mau jawab, Jo? Bapak Musa. Ya, kemudian adik-adik, persembahan apakah yang dibawa oleh umat Israel di kemah suci itu? Ayo, siapa? Ada Encik Peti boleh jawab? Untuk Dita? Apa? Ya, benar sekali, Encik mau jawab. Jadi persembahan yang mereka bawa adalah emas, perak, kain-kain yang indah. Oke, demikian pertanyaan dan juga jawaban dari Enci Olef dan adik-adik semuanya. Tuhan memberkati adik-adik. Sekarang ayat hafalan. Oke, sudah siap? Mari kita buka bersama-sama, terdapat di dalam Perjanjian Baru. Ibrani 10 ayat 20. Oke, sudah buka adik-adik? Ibrani 10 ayat 20. Oke, kalau sudah buka mari kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Sekali lagi ya. Oke, sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Encik Penatua Olef semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahannya di rumah adik-adik semua. Iya. Sementara persembahan dijalankan, orang menyanyi satu lagu.
Ku mau. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangan semua, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan cerita yang telah dibentangkan oleh Penatua Ci Olive Rawi Sumual. Bapa di surga, kami semua boleh terberkati dengan firman yang sudah kami dengarkan bersama. Memberkati Ci Olive di dalam segala tugas, segala tanggung jawabnya, baik itu di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaannya, bahkan teristimewa di tengah-tengah jemaatnya, yaitu anak-anak sekolah minggu di jemaat Gemim Shalom. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, memberkati juga Ci Olive dan keluarga, biarlah senantiasa mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan biarlah boleh selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami pun merasa bersyukur karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami dengan baik, boleh kami simpan di dalam hati dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang takut Tuhan. Memberkati semua anak-anak yang boleh mendengarkan firman Tuhan, karena anak-anak ini adalah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Memberkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu, memberkati saudara-saudara, kakak beradik, oma opa yang tinggal serumah dengan adik-adik. Bapa di surga, kami pun berdoa kepada Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22. Engkau pun kiranya memberkati mereka. Terus beri mereka semangat di dalam pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu, dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Bapa di surga, tadi kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh terpakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan, teristimewa untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Saitun. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami boleh belajar dengan baik, kami boleh makan minum, kami boleh terpelihara karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada orang tua kami. Kami juga berdoa khususnya untuk Engku Dieter yang begitu setia di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu, jadi operator di saat ini. Biarlah Tuhan Yesus menyertai Engku Dieter, beri sehat kuat, memberkati keluarganya, dan biarlah Tuhan Yesus saja yang senantiasa Dia puji dan Dia muliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus pun yang akan memelihara sepanjang minggu yang akan berjalan ini, dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati, kami kembalikan kepada Tuhan Yesus dengan rasa ungkapan syukur. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua bangkit berdiri. Ya, kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyi sebuah lagu. Jalan
Adik-adik silakan duduk. Iya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah online anak sekolah minggu Jemaat Bumim Zaitun telah selesai, dan tentunya kita ucapkan banyak terima kasih kepada yang terkasih Penatua, Enci Oleh, Ferawi Sumual yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam segala tugas, di dalam segala pekerjaan, pelayanan, dimanapun Enci Oleh pergi dan berada. Dan terima kasih juga kepada Engku Diter dan semua yang boleh terlibat di sore hari ini. Enci ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik semua yang berada di rumah. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bye-bye.